Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulillah wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kembali majelis kita pada hari ini mencoba al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun sampaikan bagaimana dalam ini kalau Ustaz Dr. Haji Muhammad Rakib SHMHD insyaallah akan membawakan tema tentang membentuk generasi Quran. Ustaz, dengan silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan ala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah tarawih yang saya hormati, kajian kita pada malam hari ini berjudul membentuk generasi muda atau generasi Qur'ani. Bagaimana caranya membentuk generasi yang Qur'ani? Cara yang pertama, tanamkan rasa cinta terhadap Al-Quranul Karim. Bagaimana menanamkan rasa cinta itu? Selalu diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran kepada anak-anak kita semenjak kecil. Kalau perlu semenjak dari dalam kandungan. Menurut penelitian para dokter, bahwa anak yang dalam kandungan sudah bisa mendengar. Jadi tahu dia, walaupun pendengarannya tidak seperti pendengaran kita, tapi dia sudah bisa mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibacakannya itu. Karena itu ibu-ibu yang hamil, nah itu harus selalu dekat dengan Al-Quranul Karim. Di samping itu baca doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, setelah anak itu lahir, diperdengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, ditanamkan kecintaan kepada Al-Qur'an, dan kemudian yang pertama setelah anak itu mulai mengenal Al-Qur'an, perkenalkanlah huruf-huruf Al-Qur'an. Nah, kita perkenalkan firman Allah di dalam surat Yusuf ayat 1, ayat 2 sampai ayat 3 itu bercerita tentang kecintaan kepada Al-Quran. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, kata Allah, semoga kamu memahaminya. Ta'qilun, mengakalinya, memahaminya. Nah, bagaimana harus memahami bahasa Arab? Pertama, kita belajar dasar-dasar
bahasa Al-Quran, yakni bahasa Arab. Apa dasarnya? Ya kalau dasarnya itu dari hafalan-hafalan saja dulu, yang ujung-ujungnya sama. Umpamanya yang ujung-ujungnya S. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Nah, anak TK pun mudah hafalnya. Nas ujungnya semua. Itu tidak dimiliki oleh kitab lain di dunia ini. Hanya dimiliki oleh Al-Qur'an. Lalu kita ajarkan pula yang ujung-ujungnya dal atau d. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ada yang S, ujungnya shin dan dal. Jadi indah. Jadi suku bangsa apapun, orang Afrika, orang Cina, enak menghafalnya, mudah. Itulah hebatnya Al-Quran. Kita tanamkan kecintaan itu terhadap Al-Quran Al-Karim. Jadi ujung-ujungnya sama seperti puisi, tapi dia bukan puisi. Kemudian kisah-kisah di dalamnya seperti prosa, tetapi bukan prosa. Bahkan induk dari sastra dunia itu adalah Al-Quran Al-Karim. Nah, jadi ilmu tentang sastra Al-Quran namanya ilmu balaghah, yang dikaji di sana dengan ilmu bayannya. Kemudian belajar tentang isti'arahnya, sindiran-sindiran dari Al-Quran. Kemudian perumpamaan banyak dalam Al-Quran. Jadi orang kalau hanya membaca terjemahan Al-Quran saja, kalau hanya Al-Quran terjemahannya saja kita bisa sesat. Kalau kita tidak pelajari asbabun nuzulnya, tidak dipelajari sastranya Al-Qur'anul Karim. Kenapa kita bisa sesat? Karena satu kata di dalam bahasa Arab mempunyai banyak arti. Umpamanya diartikan di dalam bahasa Arabnya di atas. Bahasa Indonesia di atasnya satu saja, di atas. Tapi kalau bahasa Arab, bahasa Al-Quran di atas tidak. Fauqa artinya di atas. Ala artinya di atas. Kalau dalam bahasa Indonesia di atas semua. Tapi bahasa Arab tidak, kata-kata di atas itu banyak hurufnya. Jadi ada namanya yang muradif, ada yang musyarakah. Yang musyarakah ini satu kata banyak arti. Yang muradif banyak katanya, satu katanya, lafadznya banyak, artinya satu. Nah, bisa. Jadi itu diperlukan siapa? Yang membahasnya itu mempelajari adalah orang-orang yang berilmu pengetahuan. Orang yang berilmu itu disebut dengan alim. Kalau banyak orang yang berilmu disebut dengan ulama. Nah, kalau orang yang paham agama, satu orang disebut dengan faqih. Kalau banyak orang disebut dengan fuqaha. Nah, kalau orang mati syahid, satu orang syahidun. Kalau banyak orang syuhada. Itu mulai kita tanamkan kecintaan Al-Quran. Singular dengan plural, mufrad dengan jamaknya. Jadilah sedikit saja, tak perlu banyak-banyak, sekedar memancing rasa ingin tahu kepada anak-anak kita. Nanti dia pelajari tentang dasar-dasar Al-Quran. Inna hadza Quran, sesungguhnya Al-Quran ini Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Al-Quran itu diturunkan di dalam bahasa Arab agar kamu mau memahaminya. Nah, setelah kita suruh anak kita menghafal yang ujung-ujungnya sama atau ujung-ujungnya a, wasyamsi waduha wal qamari iza talaha wan nahari iza jallaha, semua. Wah, anak-anak kita ingat a yang pertama, teringat sampai ke ujung. Ingat sin tadi yang pertama surah An-Nas, ingat sampai ke ujung. Itulah rahasianya kenapa Al-Quran mudah dihafal. Seandainya terbakar kitab-kitab semua yang ada di dunia ini, maka yang paling duluan bisa dicetak adalah Al-Quran.
Quranul Karim, karena dia tinggal dalam kepala orang Mesir, orang Arab, orang Indonesia pun tidak sedikit sekarang yang hafal Al-Quranul Karim. Orang Cina, orang Jepang, orang Inggris, semuanya mudah menghafal Al-Quranul Karim. Itulah mukjizat Al-Quranul Karim antara lain yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab manapun di dunia. Nah, setelah kita hafalkan yang ujung-ujungnya sama, kemudian barulah kita belajar tata bahasanya. Ada masa lalu di dalamnya, itu namanya fi'il madhi. Ada yang sekarang namanya fi'il mudhari'. Ada yang akan datang disebut dengan fi'il amar. Nah, itu dasarnya dulu, karena nanti banyak pula pembagiannya. Yang dasar-dasarnya untuk kita bagaimana mencintai Al-Quran. Umpamanya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, dituliskan kepadamu berpuasa. Kutiba itu artinya dituliskan, dari kata-kata apa? Kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtum, katabna. 14 pembahagiannya dari kata kerja masa lalu, past tense, atau disebut dengan fi'il madhi. Itu yang 3 huruf. Ada lagi yang 4 huruf. Nah, jadi kalau kita pahami, oh kalau begitu salah ini terjemahan Departemen Agama. Kutiba alaikumusiyam dibuatnya diwajibkan kepadamu berpuasa. Padahal kutiba itu artinya dituliskan. Hei orang-orang yang beriman, dituliskan kepadamu berpuasa. Itulah yang saya sebutkan itu tadi. Seandainya kita membaca Al-Quran hanya terjemahannya saja, kita bisa tersesat. Harus kita pahami apa yang ada di belakangnya, asbabun nuzulnya, kemudian siyaqul kalamnya, kaitannya dengan yang sebelum dan sesudahnya. Nah, kita pelajari. Memang kata kutiba itu asal katanya dituliskan, akan tetapi penggunaan kata-kata dituliskan itu artinya ditetapkan. Ditetapkan itu artinya diwajibkan. Jadi betul juga diwajibkan, tapi tidak langsung. Yang langsung ya dituliskan. Nah, begitulah kita memahami isi Al-Quranul Karim. Jadi kita pahami huruf-hurufnya yang sama, kita pahami tata bahasanya sedikit yang dasar-dasar, kemudian baru kita pelajari pula kandungan-kandungan ilmu pengetahuan di dalam Al-Quranul Karim. Umpamanya teori Big Bang teori oleh Obrun GK, yang katanya dahulu langit dan bumi menyatu, lalu terpisah sejak 5 miliar tahun yang lalu. Diinformasikan oleh Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 30. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqa fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Surat Al-Anbiya, surat yang ke-21. Begitu orang menyebut surat 21, langsung kita tahu itu pasti surat Al-Anbiya. Kenapa? Kita harus berikan anak-anak kita kecintaan terhadap menghafal-hafal nama surat dalam Al-Quran. 114 surat, diawali surat 1 Al-Fatihah, diakhiri surat terakhir 114 namanya surat An-Nas. Bagaimana cara menghafalnya? 1. Surat Al-Fatihah, 2. Surat Al-Baqarah, 3. Surat Ali Imran. Nah, kelamaan. Supaya mudah untuk anak-anak kita diberi seni menghafalnya, mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa'ul Ma'idah, Al-An'amul A'raf. A'raf itu 7. Al-Anfal, Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'd, Ibrahim, Al-Hijr, Nahl, Isra, Al-Kahf, Maryam, Taha, Al-Anbiya, Al-Hajj, Al-Mu'minun, An-Nur, sampai kepada surat An-Nur. Surat An-Nur adalah surat yang ke-20
24. Tadi saya sebut surat 21 Al-Anbiya. Nah, kalau itu kita sudah hafalkan, maka begitu orang membaca Al-Qur'anul Karim kita bisa menebak ini terdapat di dalam surat ini. Surat 21, surat Al-Anbiya ayat 30. Yang artinya, tidakkah orang-orang kafir pernah memikirkan, pernah mengadakan penelitian bahwa dulu bumi dan matahari dulunya menyatu. Lalu Allah pisahkan antara matahari dan bumi, dan Allah berikan air kepada bumi, dan dari air itulah terjadinya kehidupan biologis di muka bumi. Jadi di mana ada air, di situ ada kehidupan. Seandainya di bulan ada air, maka di sana ada kehidupan. Kenapa hanya di bumi yang ada kehidupan? Karena di bumi terdapat air yang sangat banyak air ini. Nah, pada ibu yang terhormat, daratan cuma 72%, lautan 72%, 28% daratan. Jadi lebih banyak air dibandingkan dengan daratan. Petunjuknya Al-Qur'anul Karim. Itu kalau anak kita sudah meningkat dari SMP, SMA, pelajari lagi. Oh, teori-teori dalam Al-Quran, teori sains, ada namanya teori nebula. Nebula itu artinya kabut. Menurut dua penelitian, Immanuel Kant abad yang ke-17 di Jerman dan Laplace di Prancis. Setelah dia uji di laboratorium, setelah alam ini, benda-benda di alam ini dihancurkan, kemana dia akan kembali? Dia akan kembali menjadi asap. Nah, kalau begitu dari asaplah asal usul alam semesta ini, termasuk matahari dan bumi. Firman Allah dalam surat 41, surat Fussilat ayat yang ke-11. Summa stawa 'ala samai wa hiya dukhan. Allah menuju kepada penyempurnaan penciptaan langit dan bumi, dan langit pada waktu itu merupakan kabut atau asap. Sehingga teori asap tadi disebut dengan teori nebula karena hasil penelitian di laboratorium oleh para ilmuwan sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Al-Qur'anul Karim. Jadi makin dewasa anak kita makin tertanam kecintaan Al-Qur'anul Karim. Dari segi keindahan sastra bahasanya, kemudian dari segi jeratan kata-kata dalam tata bahasanya, dan kemudian dari segi sains dan ilmu pengetahuan, informasi-informasi yang diberikan oleh Al-Qur'anul Karim luar biasa. Pada abad yang ke-16, polisi rahasia di Inggris bagaimana menemukan rahasia pembeda antara penjahat satu dengan penjahat yang lain. Ada yang berkali-kali masuk penjara, namanya residivis. Itu saja orangnya. Bagaimana untuk menandai orang ini? Ditemukanlah sidik jari manusia yang tak sama. Nah, berbeda semua sidik jari. Abad yang ke-16 ditemukan polisi rahasia di Inggris. Rupanya Al-Qur'anul Karim telah menunjukkan di dalam surat Al-Qiyamah ayat 4 dan ayat 5 yang menyatakan bala qadirina, ya Allah memampunkan bananahu, jari jemari manusia. Jadi jari manusia ini, sidik jarinya ini tidak sama. Manusia sekarang jumlahnya 8 miliar penduduk dunia, tidak ada yang sama sidik jarinya, sekalipun manusia kembar. Rahasia dalam surat 75, surat Al-Qiyamah ayat 3, 4 dan ayat 5. Nah, kemudian tulang belulang jari manusia ini juga mempunyai zat perekam sinar inframerah, terdapat pada tulang belulang jari manusia. Ini yang disebut dengan jari jemari manusia besok berbicara pada hari kiamat. Bukan berarti tumbuh lidah, tidak. Bekas-bekas yang pernah dia raba, yang pernah dia rekam, apa yang pernah dia tolong, itu di dalam tulang belulang manusia ini ada rekamannya berbekas yang bisa diputar ulang. Jadi ma ladaihim illa raqibun atid. Tidak ada suatu apapun yang tidak terekam oleh malaikat raqib dan atid. Panjang ya. Waktu kita terbatas ya. Kalau mau panjang nanti nuzul Quran. Kalau kita belum nuzul Quran, baru menciptakan generasi yang cinta Al-Qur'anul Karim. Bapak Ibu yang terhormat, saya spesialisasi saya adalah Al-Quran dan Sains. S2 saya tentang Al-Quran dan Sains.
S3 saya tentang hukum, perbandingan hukum Islam dan hak asasi manusia. Jadi sedikit berbeda jurusan saya di S1, S2 dan S3. S1 saya ada dua. Yang pertama bidang pendidikan, Fakultas Tarbiyah IAIN Suska. Yang kedua ilmu hukum, tentang hukum pertanahan di UIR. Nah, jadi Bapak minta hormat, setelah saya pelajari itu seluruhnya merujuk kepada Al-Qur'anul Karim. Skripsi saya, tesis dan disertasi saya bandingkan semuanya dengan Al-Qur'anul Karim. Terasa indah, mudah dan penuh kecintaan kita terhadap Al-Qur'an. Tidak ada sumber yang lain yang lebih indah baik dalam bidang hukum, dalam bidang sains, dalam pendidikan. Tidak ada lain, hanya Al-Qur'anul Karim. Inna hadzal Qur'an, Al-Quran ini haza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Inilah Al-Quran, jalan yang lurus itu. Ikuti Al-Quran, jangan kamu ikuti jalan lain yang dapat mencerai-beraikan kamu di antara umat manusia. Demikianlah kami pesankan kepadamu, kata Allah, semoga kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Cukup, Bu? Cukuplah, lain kali kita sambung lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Ya. Terima kasih disampaikan kepada Ustaz menyampaikan kesimpulannya. Semoga apa yang disampaikan tadi dan lainnya kiranya dapat kita pahami kemudian dapat kita amalkan. Baik, selanjutnya kami sampaikan mengenai keadaan keuangan Ramadan 1442 Hijriah Masjid Paling Ramadan ini. Untuk donatur Ramadan saldo kemarin 14.250.000, kemudian uang masuk 2 juta, uang keluar 500.000, sampai sekarang 15.750.000. Kemudian untuk kas masjid saldo kemarin 4.773.000, uang masuk 409.000, saldo sekarang untuk kas masjid 5.182.000. Kemudian untuk anak yatim saldo kemarin 3.534.000, uang masuk 235.000, saldo sekarang 3.769.000. Kemudian MDTA saldo kemarin 1.348.000, uang masuk 111.000, saldo sekarang 1.459.000. Kemudian kami sampaikan untuk jadwal membawa makanan untuk tadarus nanti yang pertama dari keluarga Bapak Nofrizal. Kemudian